276 Tuan Muda agak aneh. Donnie tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Meskipun Ricky Mo sudah mengulanginya 2 kali, Donnie masih merasa bahwa ini hanyalah ilusi pendengarannya saja. Tuan Muda. Dia ingin memastikannya sekali lagi, tapi Ricky Mo mengangkat tangannya sedikit yang berarti supaya dia jangan berbicara lagi. Donnie membeku untuk sejenak, berbalik dan berjalan keluar. Sebelumnya James Gu dan Lucy Sen pergi karena tidak senang, begitu dia kembali, dia melihat Donnie keluar dari kantor Ricky Mo. Dia mempercepat langkah dan menghampiri Donnie. Kenapa? Apakah sudah menemukan Amanda? Donnie mengernyitkan keningnya dan mengangguk, sudah ditemukan. Ketika James Gu melihat Donnie mengernyitkan keningnya dan terlihat cemas, dia bertanya dengan bingung, "Hah, Amanda sudah ditemukan, apakah Ricky tidak menyuruh kalian pergi membawanya pulang? Atau dia sendiri yang akan pergi membawanya pulang?" Donnie menggelengkan kepala, "Bukan semuanya, Tuan Muda." Setelah terdiam sejenak, Donnie memikirkan sebuah kata untuk menggambarkan Ricky Mo. "Aku rasa Tuan Muda sedikit aneh." "Aneh?" James Gu mendengus. "Tuan Muda bukan hanya tidak menyuruh kami pergi membawa Nyonya pulang, dia sendiri juga tidak berencana untuk menjemputnya, dia hanya mengatakan supaya kami tidak membuatnya takut." Ketika James Gu mendengar ini, reaksinya juga tidak lebih baik dari Donnie. Dia membeku sebentar dan bertanya, "Ada apa dengannya?" Donnie menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia sudah lama ikut dengan Ricky Mo, dia setidaknya bisa menebak sedikit tentang apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo. Hanya saja kali ini, Donnie tidak memiliki petunjuk sama sekali, dia merasa tidak bisa menebak pikiran Ricky Mo sama sekali. James Gu juga memiliki pikiran yang sama dengannya. Meskipun Amanda Mu sudah pindah dari hotel, tetapi dia masih tidak menganggapnya serius. Malam hari dia tinggal di tempat penginapan warga, paginya dia berdandan sedikit, dia diam-diam pergi ke kafe di seberang hotel dan memilih sebuah posisi dekat jendela, memesan segelas jus dan duduk berjam-jam di sana. Tujuannya melakukan ini sangat sederhana yaitu dia ingin melihat kapan orang-orang Ricky Mo menemukan hotelnya. Dia pikir, berdasarkan kemampuan Ricky Mo maka pada hari berikutnya Ricky Mo pasti bisa menemukan hotel yang dipesannya. Namun, dia sudah 2-3 hari berada di kafe ini, sampai kamar yang dia pesan berakhir secara otomatis, dia juga tidak melihat orang-orang Ricky Mo. Mungkinkah orang-orang Ricky Mo tidak menemukan tempat ini? Tetapi begitu pikiran ini muncul, dia sendiri langsung membantahnya. Tidak mungkin, Ricky Mo bisa menyembunyikan kemampuannya selama bertahun-tahun, tidak mungkin dia tidak memiliki kemampuan ini. Dia mengaduk jus yang ada di depannya, hatinya merasa sedikit gelisah. Seharusnya dia merasa bahagia, Ricky Mo tidak mencarinya di sini, tapi hatinya tidak merasa senang. Sebaliknya dia merasa agak kehilangan. Apakah ini benar-benar seperti yang dikatakan oleh Tommy Sen? Namun, ini masih belum 1 atau 2 tahun, apakah Ricky Mo sudah malas untuk mencarinya? Amanda Mu mengatupkan bibirnya, dia melepas wig dan topi yang digunakan untuk menyembunyikan dirinya, dia berjalan keluar dengan terang-terangan seperti ini. Dia sengaja berjalan di sekitar pintu hotel, kemudian dia pulang ke penginapan. Setelah makan bersama pemilik rumah, Amanda Mu kembali ke kamar. Setelah membuka laptop dan masuk ke kotak email, dia menerima dokumen kontrak elektronik yang dikirim oleh Emmeline Kin. Dia melihatnya sekilas dan setelah dia menemukan tidak ada masalah maka dia membalas sebuah email kepada Emmeline Kin. Amanda Mu tidak yakin apakah Ricky Mo benar-benar terlalu malas untuk mencarinya, jadi keesokan paginya, dia membeli sebuah tiket untuk pergi ke kota lain dan meninggalkan Sydney. Setelah meninggalkan Sydney, dia menelepon untuk bertanya kepada pasangan suami istri tua itu dan bertanya apakah ada orang dari negara Z yang pergi mencarinya. Tapi jawaban dari pasangan tua itu adalah tidak. Apakah Ricky Mo benar-benar tidak berencana untuk mencarinya? Waktu sebulan berlalu dengan cepat. Kontrak kertas yang dia tanda tangani dengan Emmeline Kin semuanya dikirim menggunakan surat kilat lintas batas, tidak ada seorang pun orang Ricky Mo yang mencarinya. Anak-anak yang tidak dicintai selalu dewasa sebelum waktunya, sehingga sebagian besar waktu dia tetap bisa tenang dan sadar. Pada saat ini, Amanda Mu mengetahui dengan jelas bahwa Ricky Mo tidak berencana mencarinya lagi. Karena Ricky Mo tidak mencarinya lagi maka dia tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah dia mendaftar nomor baru, dia menghubungi Lucy Sen lagi. Kemudian, dia kembali ke Sydney lagi, dia menyewa sebuah rumah di tepi laut dan tinggal di sana.
Dia pernah berpikir untuk kembali ke kota J. Tetapi ketika memikirkannya bahwa dia sudah bersusah payah keluar maka dia tidak bisa kembali seperti ini. Selain itu, bahkan jika dia kembali ke kota J, apakah ada sesuatu yang layak dirindukan di sana? Dan hatinya selalu ada firasat yang sulit dijelaskan, dia merasa bahwa Ricky Mo tidak akan begitu mudah melepaskannya. Dia mungkin tidak mencarinya sekarang, tapi ini tidak berarti ketika anaknya sudah dilahirkan, Ricky Mo tidak akan datang membawa anaknya. Setelah dipikir-pikir, lebih baik tinggal di Sydney. Emmeline Kin sangat menyukai naskah Amanda Mu, dia sering membahas naskah melalui panggilan video dengan Amanda Mu. Lagi pula, naskah ditulis oleh orang melalui imajinasi, selalu ada beberapa tempat yang tidak dapat dipikirkan secara logis dan realistis. Jika ingin dijadikan sebuah drama online dan dilihat oleh orang banyak maka harus melewati audit siaran dan akal sehat. Naskahnya harus direvisi terus-menerus, ketika akhirnya selesai semuanya, sekarang sudah masuk bulan April. Sedangkan waktu perkiraan persalinan Amanda Mu adalah bulan Juli. Ini adalah bab terakhir, kamu lihat sebentar, jika tidak ada masalah, maka ini akan selesai, selanjutnya aku akan bersantai dengan kandunganku. Amanda Mu berkata kemudian menekan tombol kirim dan mengirim isi bab terakhir ke Emmeline Kin. Kemudian, dia meregangkan lehernya, menyentuh perutnya yang membesar seperti bola karena sudah terbiasa. Emmeline Kin melihat perut Amanda Mu di video dan ragu untuk sementara waktu dan bertanya, apakah kamu berencana melahirkan di luar negeri? Ya, Amanda Mu mengangguk. Dalam beberapa bulan ini, dia sering mendiskusikan naskah bersama Emmeline Kin. Jika ada yang tidak sesuai maka mereka sering bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah. Namun, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Emmeline Kin bertanya padanya, apakah Ricky Mo pernah menemuimu? Amanda Mu membeku sebentar dan berkata, tidak. Kalian. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu, aku merasa sedikit lelah, hubungi aku lagi jika ada masalah. Amanda Mu tidak menunggunya selesai berbicara dan langsung menutup teleponnya. Setelah menutup panggilan videonya, Amanda Mu termenung sebentar di meja kerja, kemudian dia membuka browser dan mengetik kata, Ricky Mo. Dia mengklik tombol pencarian, halamannya langsung keluar, tatapan Amanda Mu jatuh pada kata-kata kecil yang kurang menonjol di bagian atas halaman, menemukan sekitar 14.700.000 hasil terkait hasil pencarian Anda. Berikut adalah data pribadi, Ricky Mo. Di bawahnya lagi adalah, berita terbaru terkait, Ricky Mo. Setiap hasil pencarian terkait dengan Ricky Mo. Ada yang membicarakan tentang dirinya, ada juga yang membicarakan tentang keluarga Mo. Ricky Mo mengambil alih perusahaan Mo, karena dia punya topik hangat, begitu ada masalah kecil, maka dia akan dijadikan berita oleh semua media. Jika dia ingin mengetahui situasi Ricky Mo saat ini maka ini mudah sekali. 277 foto. Amanda Mu menggeser mouse dan perlahan-lahan membalik halamannya. Sebagian besar berita saat ini menggunakan judul yang aneh untuk menarik perhatian orang, isinya hampir sama. Dan sebagian besar berita terkait Ricky Mo berkaitan dengan bisnis. Kadang-kadang ada juga berita hiburan, tetapi kebanyakan hanya gosip saja. Tampang Ricky Mo tampan dan memiliki kemampuan melebihi orang lain, di belakangnya juga ada keluarga Mo yang kuat maka secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Dulu, sebelum dia muncul di publik, ketika orang menyebut namanya, maka mereka selalu menyebutkan kata-kata jelek dan impoten. Dan sekarang begitu mencarinya di internet, kata yang ditambahkan untuk mendeskripsinya telah berubah total. Pebisnis pemula miliarder. Satu-satunya pewaris keluarga Mo yang akan memakai segala cara untuk mencapai tujuan. Ketika sembarang memilih judul ini adalah keadaan yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Dan Amanda Mu juga salah satu dari orang biasa ini. Ketika masih tinggal bersama Ricky Mo dulu, perasaan seperti ini tidak terlalu nyata. Ketika semakin lama mereka berdua berpisah, maka perasaan ini menjadi semakin jelas. Kadang-kadang Amanda Mu memikirkan hari-hari bersama dengan Ricky Mo sebelumnya dan itu terasa seperti mimpi. Tiba-tiba, dia merasa bayi di dalam perutnya menendangnya. Amanda Mu menundukkan kepalanya, mengulurkan tangan dan mengelus perutnya untuk menenangkannya dan berkata, sayang, ini adalah ayahmu, dia sangat tampan, tapi emosinya tidak begitu baik. Amanda Mu tiba-tiba tidak bisa meneruskan perkataannya lagi. Dia mengatupkan bibirnya, bangun dan mematikan laptopnya, bersiap pergi ke dapur untuk memasak sesuatu.
Setelah membuka kulkas, dia baru menyadari bahwa tidak ada bahan lagi di dalam kulkas. Saat tubuhnya semakin berat, dia juga ingin cepat menyelesaikan revisi naskahnya bersama Emeline Kin dan jarang keluar baru-baru ini. Sepertinya, hanya bisa makan di luar hari ini. Amandamu kembali ke kamar untuk berganti pakaian dan keluar membawa dompetnya. Suhu di Sydney pada bulan April sangat nyaman, tidak dingin atau panas. Ketika Amandamu keluar, dia menemukan bahwa pintu tetangga rumah terbuka dan ada beberapa mobil terparkir di pintu. Dia sudah beberapa bulan tinggal di sini dan tidak pernah melihat orang sebelah rumahnya. Ketika dia lewat, dia menatap ke dalam dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, beberapa bocah lelaki berusia 16 atau 17 tahun berjalan keluar, ada yang berkulit hitam juga ada yang berkulit putih, mereka saling merangkul bahu, berjalan keluar sambil berbicara dan tertawa. Ketika Amandamu melihatnya, dia membeku sebentar, berbalik dan pergi. Beberapa remaja itu juga melihatnya. Wajah oriental tidak termasuk jarang, tapi sangat jarang wanita lajang yang berwajah cantik dengan perut besar. Di belakangnya terdengar beberapa remaja bersiul. Salah satunya juga menggodanya dalam bahasa Inggris, yang secara umum berarti, cantik, wanita cantik, atau sejenisnya. Nada bicara mereka yang terdengar oleh Amandamu tidak begitu ramah. Amandamu tidak mempedulikan mereka, dia mempercepat langkahnya, dia segera masuk ke dalam restoran yang sering dia datangi. Biasanya kegiatan Amandamu tidak banyak, dia biasanya membeli barang dan makan di daerah sekitar sehingga pelayan di restoran mengenalnya. Begitu dia masuk, seorang pelayan menyambutnya dalam bahasa Inggris, "Nonamu, kamu sudah datang." Amandamu tersenyum, "Aku ingin pizza 6 inci, segelas jus." "Baik, tolong tunggu sebentar." Pelayan tersenyum setelah membantunya memesan makanan, kemudian berbalik ke meja depan. Tempat Amandamu tidak jauh dari meja, dia masih bisa mendengar bisikan pelayan, "Wanita hamil cantik itu datang makan ke sini lagi." Ini mungkin terdengar aneh tapi Amandamu tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat. Setelah makan, Amandamu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan sebelum dia pulang. Ketika melewati rumah sebelah, Amandamu mempercepat langkahnya. Untungnya, beberapa remaja itu tidak ada di rumah dan sepertinya mereka keluar karena ada urusan. Kota J. Ricky mau keluar dari gedung perusahaan Mo dan hari sudah larut malam. Begitu Donnie melihatnya, dia membuka pintu mobil untuknya, "Tuan muda." Ricky Mo tidak masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, tetapi menatapnya. Donnie mengerti maksudnya, dia mengulurkan tangannya yang lain, tangannya mengeluarkan sebuah ponsel. Ricky Mo mengambilnya dan tidak buru-buru naik ke dalam mobil, dia berdiri di pintu mobil dan membuka ponselnya. Layarnya menyala, ada sebuah foto wanita ditampilkan di sana. Wanita di foto itu mengenakan mantel abu-abu tipis, mengenakan gaun putih longgar, perutnya besar dan duduk makan di restoran. Orang yang mengambil foto sepertinya diam-diam mengambil fotonya dari luar jendela, jadi wajah wanita itu tidak terlalu jelas. Ketika dia makan sambil menunduk, rambutnya jatuh dan menutupi setengah bagian wajahnya, tetapi mata Ricky Mo sepertinya tertancap di foto dan tampak sedikit termenung. Setelah beberapa saat, Ricky Mo baru berkata, "Apakah baru-baru ini dia selalu makan makanan ini di luar?" Suaranya sedikit serak dan terdengar sedikit sepi di angin malam. Donnie menjawab, "Biasanya Nyonya akan masak sendiri, tapi beberapa waktu yang lalu dia jarang keluar, mungkin sibuk kerja sehingga dia keluar makan karena di rumah sudah tidak ada bahan makanan lagi." "Ya," Ricky Mo menjawab dengan samar, kemudian dia membungkuk masuk ke dalam mobil. Ketika Donnie melihatnya, setelah menutupkan pintu untuknya, mau tidak mau dia mendesah sedikit. Sebelumnya, Ricky Mo mengatakan bahwa jangan membuat Amandamu takut, Donnie berpikir dia mungkin hanya asal mengatakannya saja. Karena berdasarkan pemahamannya terhadapnya, Ricky Mo tidak mungkin tidak membawa Amandamu pulang setelah menemukannya. Karena kasus penculikan yang menimpa Ricky Mo ketika dia masih kecil, sifatnya sedikit banyak terpengaruh dan menjadi sangat curigaan dan sangat sulit untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, ketika Donnie mendengar kata-kata Ricky Mo pada waktu itu, dia tidak terlalu menganggapnya serius. Dia pikir mungkin Ricky Mo akan berubah pikiran setelah beberapa hari dan akan membawa Amandamu pulang. Tapi tidak diduga, tebakannya salah.
Ricky Mo bukan hanya tidak menyuruh orang untuk membawa Amanda Mu kembali, dia juga mengirim seseorang ke Sydney diam-diam mengikuti Amanda Mu. Dia juga memerintahkan orang-orang itu untuk setiap hari mengambil foto Amanda Mu tanpa ketahuan oleh Amanda Mu. Jika suatu hari Amanda Mu tidak keluar rumah, mereka juga harus mengambil sebuah foto meskipun bahkan itu foto rumah Amanda Mu. James Gu sering berkata bahwa Ricky Mo sudah gila. Donnie juga berpikir seperti itu. Donnie menggelengkan kepalanya, dia berputar ke arah lainnya, duduk di dalam mobil dan melaju menuju apartemen Ricky Mo. Amanda Mu sudah membakar villa Ricky Mo pindah ke sebuah apartemen yang tidak jauh dari perusahaan Mo, dia terkadang juga tinggal di perusahaan. Donnie menyetir sambil memperhatikan Ricky Mo. Ricky Mo masih memegang ponsel dan melihat foto Amanda Mu. Ada banyak foto yang dikirim hari ini, Ricky Mo melihat setiap foto untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, jarinya berhenti. Dalam foto itu, latar di belakang Amanda Mu adalah sekelompok remaja dengan warna kulit yang berbeda. Ricky Mo sering melihat foto kehidupan Amanda Mu, maka dia tentu saja dapat melihat bahwa latar belakangnya adalah di dekat rumah Amanda Mu. Suara Ricky Mo sangat berat, siapa orang-orang ini? 278 Aku benar-benar simpati padamu. Pada saat ini, sedang melewati lampu lalu lintas, Donnie melihatnya dan menemukan Ricky Mo mengacu pada sekelompok orang yang berdiri di belakang Amanda Mu di foto. Ketika melihatnya, Donnie tidak merasakan sesuatu yang aneh. Donnie juga berkata dengan sangat serius, mereka adalah pejalan kaki. Ricky Mo mengangkat mata dengan nada bicara yang serius, tidak pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Donnie tampak kebingungan, Dalam beberapa bulan ini, Ricky Mo tidak pernah ke Sydney, Amanda Mu yang dilihatnya hanya Amanda Mu di foto. Mungkinkah ketika sewaktu dia melihat foto Amanda Mu, dia mengingat semua orang yang muncul di dalam foto Amanda Mu? Hati Donnie sedikit terkejut dan dia mendengar suara Ricky Mo dengan suara yang dalam, suruh orang periksa siapa orang-orang ini, suruh mereka awasi dengan teliti. Ya, Donnie menjawabnya. Donnie menghentikan mobilnya di depan gedung apartemen. Dia baru pergi setelah dia melihat Ricky Mo masuk. Ricky Mo membuka pintu dan ruangan itu gelap. Dia mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu dan langsung berjalan masuk ke kamar tidur. Kamar tidur itu penuh dengan foto Amanda Mu. Foto-foto ini adalah foto-foto yang diambil oleh orang-orang yang dikirimnya ke Sydney dalam beberapa bulan terakhir. Fotonya ada yang jelas, ada yang buram. Meskipun jika foto itu kabur, Ricky Mo juga tidak mau menghapusnya, tetapi dia akan mencetak fotonya sendiri. Ricky Mo melepas jaketnya, dia secara perlahan menggulung lengan bajunya ke atas, dia mengambil kabel printer dan menghubungkan ponsel dan printernya dan mulai mencetak foto hari ini. Ketika Amanda Mu tidur sampai tengah malam, dia terbangun oleh musik yang memekakan telinga. Dia membuka matanya dalam kegelapan, dia berbaring selama beberapa menit di tempat tidurnya sebelum dia menyadari bahwa suara musik itu datang dari rumah sebelah. Dia tahu bahwa anak muda itu energik, tapi apakah karena energi mereka bisa sembarangan mengadakan pesta di tengah malam dan membangunkan orang? Amanda Mu bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela, mengangkat sudut tirai dan melihat keluar. Rumah tempat dia tinggal dan rumah sebelah hanya dipisahkan oleh dinding. Dari kamarnya, dia bisa melihat api unggun yang menyala di halaman sebelah dan orang-orang duduk di samping. Api unggun sangat terang dan jaraknya tidak terlalu jauh. Amanda Mu mengenali beberapa remaja itu dan itu adalah orang yang dia lihat sewaktu dia keluar makan siang tadi. Dia ingat sosok mereka dan pakaian yang mereka kenakan di siang tadi. Daerah ini jauh dari perkotaan, sebagian orang yang tinggal di sini adalah orang tua yang sudah pensiun dan para remaja itu terlalu mencolok sehingga tidak sulit untuk mengenali mereka. Beberapa dari mereka tidak dilihat oleh Amanda Mu di siang hari, ada pria maupun wanita, mereka berpelukan dan terlihat mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Mereka sangat berisik dan sepertinya bukan hanya mengganggu Amanda Mu seorang saja, tapi tidak ada yang keluar menghentikan mereka. Kelompok ini terlihat sangat galak. Amanda Mu juga sedang hamil, maka tentu saja tidak berani banyak bicara. Dia kembali lagi ke tempat tidur, dia menarik selimut menutupi kepalanya dan menutupi dirinya dengan rapat, tetapi masih tidak bisa menghentikan suara yang besar itu. Situasinya perlahan-lahan menjadi tenang ketika hari hampir pagi. Amanda Mu tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, maka dia tidak bersemangat di pagi hari, dia memanggang 2 roti untuk dirinya, dia bersiap merebus sebuah telur untuk dijadikan sarapannya.
Ketika dia menunggu telur rebusnya, terdengar suara dari luar. Amandamu melihat ke arah pintu, dia mengernyitkan keningnya dan berjalan ke arah pintu. Dia melirik melalui celah pintu dan menemukan itu adalah seorang wanita dan Amandamu membuka pintunya. Gadis itu menyapanya terlebih dulu, "Hai. Halo, ada apa?" Amandamu setengah membuka pintunya dan menghalangi pintunya, dia tidak berencana membiarkan gadis itu masuk. Gadis itu memakai sweater warna merah muda bertopi dan di bawahnya mengenakan hot pants yang sangat pendek dan terlihat masih muda. Ketika Amandamu mengamatinya, gadis itu juga sedang mengamatinya. Mata gadis itu jatuh ke perut Amandamu, kemudian dia menatap wajah Amandamu, dia berkata dalam bahasa Inggris kepadanya, "Apakah aku bisa meminjam toilet rumahmu? Di rumah temanku terlalu banyak orang, aku harus mengantri untuk ke toilet, aku sudah tidak tahan lagi." Amandamu ragu-ragu untuk beberapa detik dan berkata, "Maaf, suamiku ada di kamar mandi, dia mengalami sembelit, jika kamu tidak keberatan menunggu selama 1 jam. Ya Tuhan, gadis itu membuat ekspresi terkejut yang berlebihan, "Aku sangat bersimpati padamu." Kemudian, gadis itu berbalik dan pergi. Amandamu juga segera menutup pintunya. Hanya saja, ketika dia menutup pintunya, dia tidak langsung kembali ke dapur, tetapi dia melihat keluar melalui celah pintunya. Melalui celah pintu, dia melihat gadis itu keluar dan bertemu seorang anak laki-laki. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh gadis itu kepada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu memandang ke arah pintu rumah Amandamu. Meskipun Amandamu tahu bahwa mereka tidak bisa melihatnya, tetapi dia masih merasa sedikit panik. Kelompok anak remaja ini jelas bukan orang baik. Barusan gadis itu bukan datang untuk meminjam kamar mandi, kemungkinan besar dia datang untuk melihat apakah dia hidup sendirian. Anak belasan tahun suka mencari sesuatu yang menantang, mereka bisa melakukan apa saja. Amandamu selama ini bukan orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi tingkah laku para remaja ini sangat mencurigakan. Setelah kembali ke dapur, Amandamu bahkan sudah tidak punya niat untuk bersarapan lagi. Bagaimana kalau tinggal di luar dulu selama beberapa hari? Semakin banyak Amandamu berpikir, dia semakin merasa tidak tenang. Orang-orang di sebelah rumah kemarin malam bermain penuh kegilaan sepanjang malam, mereka seharusnya tidur pada saat ini, jika dia keluar sekarang, seharusnya dia tidak akan bertemu dengan mereka. Setelah berpikir seperti itu, Amandamu berkemas dan membawa satu set pakaian dan keluar sambil membawa ransel di punggungnya. Dia tidak bisa menentang mereka dan lebih baik bersembunyi saja. Amandamu mengunci pintunya dan melihat sekeliling, setelah memastikan tidak ada orang lagi, dia baru berjalan keluar dengan tenang. Hanya saja, ketika dia berjalan keluar dari halaman, dia baru menemukan seseorang berdiri di dinding. Itu adalah penduduk asli berambut pirang, dia memakai atasan berwarna merah, wajahnya terlihat masih muda tapi badannya sangat tinggi, dapat dilihat dia sedang dalam masa perkembangan, jadi badannya kelihatan sangat kurus. Salah satu tangannya menyangga dinding halaman, dia tersenyum sedikit jahat, "Hai, cantik." Amandamu tanpa sadar melangkah mundur 2 langkah, dia mengangguk sedikit menyapanya, dia berbalik dan berjalan ke sisi lain. Melihat Amandamu pergi, anak lelaki itu langsung mengikutinya. Dia mengikutinya sambil berkata dalam bahasa Inggris, "Jangan buru-buru pergi, bukankah kemarin kita baru saja bertemu? Apakah kamu sudah tidak mengingatku lagi?" Amandamu pura-pura tidak mendengarnya dan mempercepat langkahnya. Namun, anak laki-laki itu lebih tinggi darinya, kakinya juga lebih panjang, maka dia segera mengejarnya, dia memegangnya dengan erat dan berkata, "Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tidak mendengarnya? Apakah kamu tidak mengerti bahasa Inggris? Dari mana asalmu?" 279 Siapa lagi selain Ricky Mo? Anak laki-laki itu menggunakan tenaga kasarnya dan Amandamu sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya. Dia menatapnya dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku." Amandamu memiliki sepasang mata yang indah dan ketika tersenyum sangat mempesona, tapi ketika dia menatap orang dengan dingin, hawa dingin itu dapat menembus ke tulang. Anak laki-laki yang menariknya masih muda, ketika Amandamu menatapnya dengan dingin, kekuatan tangannya tanpa sadar dilonggarkannya. Amandamu mengambil kesempatan untuk menarik tangannya kembali, dia segera mundur 2 langkah ke belakang dan menatapnya dengan penuh peringatan. Anak laki-laki itu mungkin kesal dengan reaksinya barusan dan memarahinya, "Jalang." Sambil berbicara dia mengulurkan tangan untuk menangkap Amandamu lagi. Wajah Amandamu terlihat panik, pada saat ini,
Tiba-tiba melompat keluar seorang pria kekar yang entah datang dari mana dan langsung berjalan ke arahnya dan anak laki-laki itu untuk memisahkan mereka berdua. Pria itu melepaskan sebuah pukulan dan langsung menjatuhkan anak laki-laki itu ke tanah. Piang! Anak laki-laki itu jatuh keras ke tanah, dia kesakitan sambil memegang perutnya. Amanda Mu sedikit tercengang dengan pemandangan dramatis di depannya. Pria di depannya berbalik dan bertanya padanya penuh perhatian, "Nyonya, apakah kamu baik-baik saja?" Pria itu berbahasa Mandarin. Amanda Mu baru menyadari bahwa pria yang baru saja menolongnya adalah orang negara Z, tampangnya biasa saja dan dia adalah orang terlatih. Seni bela dirinya sangat kuat dan Amanda Mu baru saja menyaksikannya. Amanda Mu bersyukur, "Aku baik-baik saja, aku bernama Amanda Mu, siapa namamu?" Pria itu tampak ragu-ragu sebelum berkata, "Aku kebetulan lewat, kamu tidak perlu menganggapnya serius." Setelah pria itu selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Amanda Mu menatap punggungnya selama beberapa detik, dia merasa pria itu agak aneh, tetapi dia memikirkan hal yang barusan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin memang ada orang di dunia ini yang melakukan hal-hal baik dan tidak mau disebutkan namanya. Amanda Mu pergi ke pusat kota untuk mencari hotel bintang 5 dan menginap di sana. Dia memesan kamar selama 3 hari dan memutuskan untuk tinggal di sana dulu dan baru memikirkan masalah yang akan dilakukan selanjutnya. Dia mungkin tidak akan tinggal di tempat yang dia tinggali sebelumnya, tapi dia masih harus kembali untuk mengambil barangnya. Dan waktu persalinannya juga semakin dekat, dia juga tidak bisa mencari tempat tinggal di tempat terpencil lagi. Jika bertemu hal seperti itu lagi, mungkin dia tidak ada keberuntungan seperti itu lagi. Amanda Mu segera menemukan sebuah apartemen di dekat rumah sakit di internet, kebetulan pemiliknya berasal dari negara Z, karena alasan pekerjaan dan dia harus pergi berdinas di luar, maka dia memutuskan untuk menyewakan rumahnya dan hanya menyewakannya kepada orang negara Z saja. Lokasi rumahnya lumayan bagus, transportasinya sangat gampang, perabotnya lengkap, boleh disewa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Amanda Mu mencoba menghubungi pemilik rumahnya. Setelah panggilannya tersambung, Amanda Mu mencoba mencari tahu dalam bahasa Mandarin, "Halo, aku melihat berita yang Anda buat di internet." Pemilik rumah mungkin orang yang tidak sabar, dia tidak menunggunya menyelesaikan perkataannya dan menyelanya, "Benar, rumahku mau disewakan, pesawatku malam ini dan aku akan pergi ke luar kota, jika kamu mau melihat rumahnya maka datanglah sekarang." Selain melakukan panggilan video dengan Emeline Qin dan menelepon Lucy Sen, Amanda Mu sudah lama tidak berbicara bahasa Mandarin secara langsung dengan orang di kehidupan nyata. "Baiklah, aku segera ke situ." Amanda Mu menutup teleponnya, dia memastikan sekali lagi alamatnya dan naik taksi ke sana. Lokasi apartemen berada di daerah keramaian, mereka janjian bertemu di depan pintu masuk, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Amanda Mu di tempat keramaian seperti ini. Pemilik rumahnya adalah seorang wanita parubaya, sikapnya tidak sama seperti yang di telepon tadi, dia adalah orangnya sangat hangat. Begitu wanita parubaya melihatnya, dia langsung berkata, "Mari kita lihat rumahnya dulu, ini apartemen tunggal, barangnya sangat lengkap, tergantung berapa lama kamu akan tinggal." Setelah pemilik rumahnya berbicara, dia berjalan di depan untuk menunjukkan arahnya. Amanda Mu mengikutinya di belakang dan berkata, "Mungkin aku tidak akan tinggal lama. Kalau begitu juga tidak apa-apa, lagi pula aku hanya ingin menyewakannya kepada orang yang berasal dari negara Z, untuk memberi kenyamanan kepada orang senegara." "Kamu baik sekali." Pemilik rumah tersenyum dan tidak berbicara lagi. Keduanya segera tiba di rumah itu. Tata letak dan dekorasi di dalam ruangan kurang lebih sama seperti yang Amanda Mu lihat di internet, tidak ada yang tidak konsisten dan kelihatan lebih besar dari foto. Dan uang sewanya tidak mahal. Amanda Mu melihat seluruh ruangan, kemudian dia mendengar pemilik rumah bertanya kepadanya, "Apakah menurutmu bagus?" "Aku rasa cukup bagus." Amanda Mu tersenyum. "Kalau begitu, apakah kamu mau menyewanya? Aku sekarang bisa memberimu." Tanpa menunggu pemilik rumah menyelesaikan perkataannya, Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kebaikanmu, rumah ini sangat bagus tapi tidak cocok denganku." Setelah Amanda Mu menyelesaikannya, dia buru-buru bergegas keluar. Pemilik rumah berkata dengan terkejut, "Hei, kenapa kamu?" Amanda Mu keluar dari apartemen dan ekspresi wajahnya menjadi datar. Ketika dia menelepon pemilik rumah sebelumnya, dia sama sekali tidak mengatakan bahwa dia sedang hamil.
Dan ketika pemilik rumah melihat perut besarnya, dia bukan hanya tidak bertanya, dia bahkan tidak memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Apa artinya ini? Apakah ini berarti bahwa pemilik rumah memiliki kemampuan untuk memprediksinya dan tahu bahwa tamunya adalah seorang wanita hamil? Tidak, ini hanya bisa menunjukkan bahwa pemilik rumah sudah tahu sejak awal bahwa seorang wanita hamil akan menyewa rumahnya. Ada orang yang menyuruh pemilik rumah ini untuk menyewakan rumahnya kepada Amandamu. Dan orang yang menyuruhnya ini tahu bahwa Amandamu sekarang ingin menyewa rumah. Hanya saja, dia tidak memberitahu siapapun yang dia kenal tentang apa yang terjadi padanya dalam 2 hari ini. Selain itu, area dia mencari rumah juga dekat dengan hotel tempat dia tinggal dan dekat dengan rumah sakit. Ada banyak orang yang tahu bahwa dia sedang hamil dan akan melahirkan, tapi ada beberapa orang yang tahu bahwa dia tinggal di hotel. Kecuali orang yang mengatur semua ini di belakang, selalu mengirim seseorang untuk mengawasinya. Hasil analisis semacam ini membuat Amandamu terkejut. Selain Ricky Mo masih ada siapa lagi? Wanita parubaya yang ingin menyewakan rumahnya ini bukan kebetulan, bagaimana dengan pria yang menolongnya sebelumnya? Apakah itu kebetulan? Pikiran Amandamu sangat kacau. Selama beberapa bulan terakhir, Ricky Mo adalah orang yang secara otomatis diblokir olehnya. Selain terkadang dia tidak bisa menahan diri untuk mencari berita Ricky Mo di internet, Ricky Mo hampir tidak ada hubungannya dalam kehidupannya. Tapi, pada saat ini, Amandamu baru menyadari bahwa dia terlalu sederhana memikirkannya. Ricky Mo. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apakah dia selalu mengirim orang untuk mengamati setiap gerak-geriknya secara diam-diam, atau karena masa persalinannya hampir tiba dan dia ingin membawa anaknya, maka dia melakukan ini? Amandamu merasa alasan yang terakhir itu kemungkinannya sangat besar. Ricky Mo arogan dan tidak masuk akal, jika dia benar-benar ingin mencarinya kembali maka dia tidak akan membiarkannya tinggal begitu lama di luar. Dan dia beraksi pada saat ini, apa masih ada alasan lain selain masalah anak? Orang pintar seperti Ricky Mo tidak akan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Amandamu mengatupkan bibirnya dengan erat, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Ricky Mo untuk membawa anak ini kembali ke keluarga Mo. 280 sekelompok orang tidak berguna. Untuk membuktikan apakah Ricky Mo telah mengatur semuanya secara diam-diam, Amandamu langsung kembali ke tempat dia tinggal sebelumnya. Ketika dia hampir mendekati pintu gerbang, dia melihat mobil polisi dan ada polisi lain di luar pintu rumah sebelah. Salah satu polisi melihatnya, mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Amandamu berjalan mendekat dan menunjuk ke arah rumah yang dia sewa, "Aku tinggal di sini." Ketika polisi mendengar bahwa dia tinggal di sini, dia berbalik membisikkan sesuatu kepada orang di sebelahnya, kemudian dia mengangkat kepala dan berkata, "Nyonya, ada sesuatu yang ingin kami ketahui." Baiklah, Amandamu juga penasaran tentang apa yang terjadi, jadi dia bekerja sama dengan baik. Polisi memberikan beberapa pertanyaan kepada Amandamu dan Amandamu menjawabnya satu persatu. Dan Amandamu akhirnya tahu apa yang terjadi. Para remaja yang tinggal di sebelah rumahnya memang telah melakukan kejahatan. Balapan liar dan menabrak mati orang, mencuri bahkan melecehkan gadis kecil. Sebenarnya polisi tidak menjelaskannya dengan begitu rinci, Amandamu yang mengerti sendiri. Setelah Amandamu teringat gadis yang datang meminjam toilet di rumahnya. Jika waktu itu dia tidak waspada dan membiarkan gadis itu masuk, apakah sekarang dia masih hidup? Ini membuat Amandamu menjadi takut. Orang dewasa akan mempertimbangkan dengan baik bahkan jika mereka akan melakukan hal buruk, mereka juga akan mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi beda dengan anak belasan tahun, mereka tidak akan berpikir terlalu banyak, mereka lebih mudah bertindak gegabah dan mengabaikan konsekuensinya. Polisi melihat ekspresi Amandamu tidak baik, dia mencari tahu dan melihat ke arah perutnya, apakah suamimu tidak berada di rumah? Amandamu terdiam dan berkata, dia sibuk kerja. Polisi menganggukkan kepalanya, aku harap kamu baik-baik saja, sekarang di sini sudah aman. Amandamu tersenyum dan berkata, terima kasih, kalian telah bekerja keras. Meskipun polisi mengatakan bahwa di sini sudah aman, tapi Amandamu tetap tidak berencana untuk terus tinggal di sini. Sebelumnya dia memilih untuk tinggal di sini karena untuk menenangkan diri dengan kehamilannya. Dan sekarang dia akan menunggu waktu persalinan. Alasan lainnya tentu saja adalah karena Ricky Mo. Meskipun Amandamu sudah tinggal di sini selama 4 bulan lebih,
Tapi barangnya tidak banyak, dia bisa membawa semua barangnya dalam satu koper. Ketika dia keluar dengan kopernya, polisi itu masih berada di sana dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Setelah dia pergi, beberapa pria kekar keluar dari sisi lainnya. Salah satu pria itu berkata dengan suara yang berat, "Cepat telepon Donnie." Jade Imperial. Di dalam ruangan, James Gu duduk di kursi, terus-menerus menatap ke arah pintu dan hampir membuat celah di pintunya. Pada saat ini, ruangannya terbuka dari luar dan Ricky Mo berjalan masuk. Begitu dia melihat Ricky Mo, James Gu buru-buru berdiri dan membantunya menarik kursi di sampingnya. "Sekarang jika ingin makan denganmu, aku harus mengantri dan membuat janji dulu." Ricky Mo duduk tanpa sepatah kata pun dan tidak melihat menunya. Dia menatap James Gu dengan datar. "Apakah ada masalah kamu mencariku?" James Gu mengerlingkan matanya. "Apakah aku tidak boleh mengajakmu makan jika tidak ada masalah? Aku terakhir kali bertemu denganmu adalah tahun lalu." Ricky Mo merenung sejenak dan memberi sebuah jawaban yang akurat, "Sebulan yang lalu." "Aku bilang kamu," James Gu berkata di tengah jalan dan ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya sambil berkata, "Tunggu aku menjawab teleponnya terlebih dahulu." Dia mengeluarkan ponselnya, melihatnya dan tahu bahwa itu adalah telepon dari Donnie. James Gu melirik Ricky Mo dan menjawab teleponnya, "Kenapa meneleponku?" Donnie hanya bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersama dengan tuan muda sekarang?" "Benar, kami ada di Jade Imperial, apakah ada masalah kamu mencarinya?" James Gu berkata dan melirik Ricky Mo sekali lagi. Ricky Mo merasakan tatapan James Gu dan sedikit mengernyit, "Donnie." Di ujung telepon, Donnie sudah bisa mendengar suara Ricky Mo. Donnie menyeka keringat dingin di dahinya, dia barusan menerima kabar yang mengatakan bahwa Amanda Mu bukan hanya tidak menyewa rumah yang telah mereka atur, dia juga sudah tidak menyewa rumah yang sebelumnya dia tinggali. Ini berarti bahwa Amanda Mu mungkin menemukan pengaturan Ricky Mo. Jika Ricky Mo tahu bahwa orang yang dia kirim sudah ketahuan oleh Amanda Mu, bukankah dia akan menjadi gila? Donnie tidak berani melaporkan kejadian ini secara langsung kepada Ricky Mo, dia ingin James Gu membantunya. Tapi akhirnya, dia tidak menyangka bahwa ternyata James Gu bersama dengan Ricky Mo. James Gu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Donnie dan bertanya, "Apakah kamu mencari Ricky Mo? Apakah kamu ingin berbicara dengannya?" Permintaan tolong Donnie untuk bertahan hidup sangat kuat, nada bicaranya serius seperti biasanya, "Tidak perlu minta tuan muda untuk menjawab teleponnya, kamu tolong aku untuk mengatakan kepada tuan muda bahwa orang yang kita kirim dari sini sudah ketahuan oleh nyonya." Akhirnya kata terakhirnya belum selesai dan Donnie sudah buru-buru menutup teleponnya. James Gu meletakkan ponselnya dan bertanya penuh curiga kepada Ricky Mo, "Dia minta aku memberitahukan kepadamu bahwa orang yang kalian kirim sudah ketahuan oleh nyonya." Setelah berbicara, James Gu baru merasa bahwa ada yang salah dengan perkataan ini. "Nyonya apa?" James Gu bertanya dan menjawabnya sendiri, "Amanda Mu." "Nyonya, yang disebut oleh Donnie, bukankah itu Amanda Mu?" Dalam 6 bulan terakhir, jumlah pertemuannya dengan Ricky Mo bisa dihitung dengan satu tangan. Karena Ricky Mo sangat sibuk. Sibuk menghadiri berbagai kegiatan bisnis, sibuk rapat, sibuk keluar dinas. Dia sangat sibuk sehingga James Gu harus membuat janji terlebih dahulu untuk bisa bertemu dengannya, jadi James Gu tidak ada kesempatan untuk menanyakan masalah Amanda Mu kepadanya. Dia masih bertanya-tanya, mengapa Ricky Mo tiba-tiba berhenti mencari Amanda Mu, tetapi tidak disangka ternyata Ricky Mo punya caranya sendiri. Sekelompok orang tidak berguna. Tiba-tiba terdengar suara Ricky Mo, suara yang dingin berisi kemarahan yang ditekan. James Gu memalingkan kepalanya dengan cepat dan dia berpikir sebentar, kemudian dia memahami apa yang sedang terjadi. Dia melihat Ricky Mo dengan wajah cemberut dan bertanya, "Amanda sekarang sudah hampir melahirkan kan?" Ricky Mo bahkan tidak menatapnya, dia berkata sambil berdiri, "Waktu persalinannya adalah awal bulan Juli. Apakah kamu mau pergi? Kita masih belum makan." Melihatnya ingin pergi, James Gu juga ikut berdiri. Ricky Mo tidak mempedulikannya. James Gu berkata untuk membujuknya, "Bukan masalah besar juga kan jika orang yang kamu kirim ketahuan oleh Amanda. Kalau begitu kamu kirim saja beberapa orang yang tidak dikenalnya." "Tidak," Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, kewaspadaan sangat dalam. Kali ini sudah ketahuan olehnya, sangat sulit untuk mengirim seseorang untuk mengikutinya lagi. James Gu menggaruk kepalanya, mengernyitkan kening dan berkata, "Karena tidak bisa secara diam-diam maka terang-terangan saja.
kamu langsung pergi jemput dia kembali, lagi pula dia sudah hampir melahirkan. Ricky mau berhenti. Membawa Amandamu kembali. Apakah dia tidak ingin melakukannya? Dia setiap hari ingin membawa Amandamu kembali. Kemudian, menguncinya di sampingnya sepanjang waktu. Selanjutnya 281 tolong bawa aku.